Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Kirana Putri dengan NIM 19034310111 dari kelas IQ 4, Program Studi Instrumentasi dan Kontrol Industri, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pembahasan saya mengenai rancang bangun sistem kontrol PID untuk pengendalian kecepatan prototype lift berbasis LabVIEW. Terdapat 5 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Bagian kedua, tinjauan pustaka yang berisi konteks penelitian dan kajian teori. Bagian ketiga, metodologi penelitian yang berisi tahapan penelitian, blok diagram, dan juga perancangan sistem. Bagian keempat, pembahasan yang berisikan pembahasan penelitian dan juga hasil penelitian. Bagian kelima yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah, pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi sangat pesat. Salah satunya adalah dapat kita jumpai pada gedung-gedung bertingkat, yaitu pada alat transportasi untuk menaik turunkan barang atau muatan yang sering kita sebut sebagai lift. Selanjutnya, rumusan masalah yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah, yang pertama, apakah karakteristik controller PID untuk mengendalikan kecepatan prototype? Yang kedua, bagaimana perbandingan dari implementasi PID setpoint 30 rpm tanpa beban ataupun dengan beban? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengenal dan mengetahui karakteristik controller PID untuk mengendalikan kecepatan prototype. Yang kedua, mampu membandingkan implementasi setpoint 30 rpm tanpa beban ataupun dengan beban. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu terbatas hanya untuk penggunaan plan lift barang. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Konteks penelitian merupakan bagian yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan saya bahas. 5 jurnal tersebut adalah, yang pertama, jurnal dengan judul Sistem Pengendali Kecepatan Motor DC pada Lift Barang Menggunakan Controller PID Berbasis Atmega 2560 yang diteliti oleh Lutfi Fahrudin Nizar pada tahun 2016. Penelitian ini memiliki hasil yaitu sistem pengendalian kecepatan putaran motor DC pada lift barang menunjukkan bahwa respon memiliki error steady state kurang dari 5% dan mengalami cycle time serta error yang cukup besar. Perbedaannya dengan jurnal yang saya teliti adalah berdasarkan respon sistem menggunakan metode Ziegler-Nichols tuning dan juga persamaannya yaitu sama-sama menggunakan sensor rotatory encoder dan juga menggunakan kontrol PID dalam sistem pengendaliannya. Kemudian jurnal yang kedua dengan judul Kontrol Posisi dan Kecepatan Lift menggunakan controller PID yang diteliti oleh Muhammad Arsyad Budiman pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan alat yang dibuat mampu untuk mengontrol kecepatan dan posisi dari lift. Kendali PID telah berfungsi sesuai dengan harapan, yaitu kendali PID dapat mengatur kecepatan putar motor sesuai dengan operator yang diinginkan, dan juga dapat menyebabkan alat menuju ketinggian yang diinginkan oleh operator. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan sensor LM393 untuk mengetahui putaran per menit dari motor yang terdapat pada sistem. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan PID dan juga menggunakan motor DC. Kemudian pada jurnal yang ketiga dengan judul Sistem Pengendali Motor DC Aplikasi Lift dengan Pengendali Digital Berbasis Arduino yang diteliti oleh Sahat P. Siahan tahun 2016. Penelitian ini menghasilkan alat prototipe lift yang dirancang sudah dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan fitur komunikasi dari Bluetooth dan juga perintah suara dari speech recognition pada perangkat smartphone, kita dapat mengendalikan sebuah lift yang diaplikasikan dengan kontrol Arduino. Dari hasil pengamatan, kedua motor diberikan beban yang lebih berat, kecepatan putaran motor yang dihasilkan juga semakin kecil, arus yang dibutuhkan juga semakin besar, dan juga begitu juga sebaliknya. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan modul Bluetooth HC05 sehingga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan perintah suara pada smartphone. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan motor DC dan juga menggunakan limit switch. Kemudian jurnal yang keempat dengan judul Rancang Bangun Prototype
elevator menggunakan microcontroller Arduino Atmega 328P yang diteliti oleh Andi Adriansyah tahun 2013, yang hasil penelitiannya adalah pengujian prototipe sistem pengendali lift dengan cara menjalankan lift sehingga lift dapat bergerak naik ataupun turun mencapai lantai yang dituju, dan proses yang terjadi pada kerja pintu lift dapat membuka ataupun menutup kembali secara otomatis. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan prototipe elevator microcontroller Atmega 328 dan juga menggunakan sistem PLC. Sedangkan persamaannya adalah motor yang digunakan adalah motor DC dan juga sama-sama menggunakan limit switch sebagai penanda ketika lift sudah mencapai lantai yang dituju. Kemudian unit yang kelima dengan judul Sistem Kontrol Elevator berbasis Programmable Logic Control atau PLC yang diteliti oleh Fatahillah pada tahun 2017. Hasilnya adalah elevator dengan menggunakan pengontrolan berbasis PLC Omron dapat bekerja dengan baik menggunakan program sederhana pada PLC. Selain itu, dengan pengontrolan PLC, kita juga dapat menyederhanakan pemrograman pengontrolannya. Perbedaannya adalah sistem kontrol elevator yang dibuat berbasis PLC dan yang pemrograman untuk elevator menggunakan software Syswin. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan motor DC sebagai penggerak transportasi elevator tersebut. Kemudian adalah bagian kajian teori. Yang pertama akan kita bahas adalah PID. PID memiliki dinamika kontrol yang optimal dengan error steady state sistemnya bernilai 0, respons sistemnya cepat, dan juga tidak ada nilai osilasi dan stabilisasi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah rotary encoder. Rotary encoder adalah jenis Omron dengan tegangan 12 volt DC. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada satu putaran dapat menentukan akurasi dari rotary encoder tersebut. Selanjutnya adalah motor DC. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Dalam penelitian ini digunakan motor DC permanen dengan tegangan maksimum 24 volt. Selanjutnya adalah limit switch. Limit switch termasuk dalam kategori sensor mekanis, yaitu sensor yang akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Kemudian adalah load cell. Load cell adalah sensor yang terdiri dari sebuah strain gauge atau lebih yang ditempelkan pada batang berbahan logam yang berbentuk cincin. Jumlahnya dalam sebuah load cell itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagian ketiga adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah tahapan penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu dimulai dengan studi literatur, kemudian dilakukan perancangan alat. Setelah selesai dirancang, kemudian kita dapat melakukan pengujian alat dan juga sistem secara keseluruhan. Jika sudah berhasil pengujiannya, maka langkah selanjutnya kita dapat melakukan pengambilan data. Kemudian dari data yang telah kita peroleh, kita dapat melakukan analisis data. Kemudian setelah menganalisis, kita dapat menyimpulkan data penelitian tersebut. Berikut ini merupakan blok diagram dari penelitian yang saya bahas, yaitu nilai masukan atau set point berupa tegangan. Kemudian dari tegangan itu akan masuk ke dalam controller PID yang akan diproses pada Arduino. Kemudian hasil dari sinyal PWM, hasil dari Arduino berupa sinyal PWM, kemudian akan masuk ke dalam driver motor DC yang kemudian akan membantu motor DC untuk mengendalikan kecepatan lift. Nah, kemudian kegunaan dari sensor rotary encoder ini adalah untuk mengukur kecepatan motor DC setelah adanya beban yang diberikan pada lift dan kemudian menjadikan nilai pembacaan sebagai nilai umpan balik pada keluaran yang dihasilkan berupa kecepatan. Kemudian adalah perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi perancangan software dan juga perancangan hardware. Yang pertama adalah perancangan software. Perancangan software ini adalah sebuah program yang diintegrasikan antara Arduino dengan LabVIEW. Yang pertama dapat kita lakukan adalah
Menentukan set point kecepatan motor DC, yaitu dengan cara menginisialisasikan terlebih dahulu atau dapat dibilang juga menentukan parameter dari nilai PID, KP, TI, dan TD. Kemudian, pada prototype sistem RIV ini akan memberikan masukan pada set point yang nilai set point-nya akan dikirimkan kepada sensor rotatory encoder. Kemudian jika sudah terbaca pada sensor rotatory encoder, hasilnya atau sinyalnya akan masuk ke dalam controller PID, yang kemudian controller ini akan mengeluarkan sinyal PWM. Kemudian sinyal PWM ini akan membantu driver motor DC untuk menentukan atau mengendalikan kecepatan lift. Nah, kemudian dapat kita tentukan apakah nilainya sudah sesuai atau belum dengan set point. Setelah itu kita dapat menganalisis kecepatan lift. Selanjutnya adalah perancangan hardware. Pada perancangan hardware ini, menggunakan plan lift barang sebagai tempat sistem bekerja, yang terdiri dari 3 buah lantai dengan 1 atap sebagai tempat pengontrolan liftnya. Dimensinya secara keseluruhan dapat diukur dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm dikali 75 cm. Pembahasan sebelum merancang parameter dari pengendali PID, dihitung parameter dari respon sistem real dengan set point 30 fpm dengan nilai torsi adalah 2,2014 second. Parameter respon plan real dengan set point 30 fpm secara open loop dapat dilihat dengan menggunakan persamaan berikut. Berikut ini merupakan tampilan GUI dari LabVIEW. Kemudian terdapat perbandingan implementasi PID pada LabVIEW. Berikut ini merupakan tampilan LabVIEW ketika implementasi PID setpoint 30 rpm tanpa beban. Ini merupakan tampilan LabVIEW dari implementasi PID setpoint 30 rpm dengan beban 100 gram. Kemudian ini merupakan tampilan LabVIEW ketika implementasi PID setpoint 30 rpm dengan beban 200 gram. Dan ini merupakan tampilan LabVIEW dari implementasi PID setpoint 30 rpm dengan beban 300 gram. Berdasarkan analisis terhadap hasil respon saat diberikan ketiga setpoint tersebut, nilai-nilai variabel dari karakteristik respon, transient, dan steady state dapat dirangkum dalam tabel berikut. Pada setpoint 30 rpm dengan tanpa beban atau beban 0 gram dapat kita lihat hasilnya bahwa memiliki time constant sebesar 1,007 second, memiliki settling time dengan nilai 5,979 second, memiliki nilai rise time dengan 4,379 second, memiliki nilai delay time dengan nilai 1,381 second, dan juga memiliki nilai error steady state sebesar 1,59%. Sedangkan pada setpoint 30 rpm dengan beban 100 gram memiliki nilai time constant sebesar 1,86, memiliki nilai settling time sebesar 5,844 second, memiliki nilai rise time sebesar 4,28 second, memiliki nilai delay time dengan sebesar 1,35 second, dan juga memiliki nilai error steady state sebesar 1,785%. Sedangkan untuk setpoint 30 rpm pada beban 200 gram memiliki time constant 2,7425 second, memiliki settling time 6,813 second, memiliki rise time 4,989 second, memiliki delay time sebesar 1,574 second, dan juga memiliki nilai error steady state sebesar 1,882%. Sedangkan untuk setpoint 30 rpm pada beban 300 gram memiliki nilai time constant 2,7425 second, memiliki nilai settling time dengan nilai sebesar 6,633 second, memiliki nilai rise time sebesar 4,85 second, memiliki nilai delay time sebesar 1,532 second, dan juga memiliki nilai error steady state sebesar 2,075%. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah sistem kontrol PID untuk pengendalian kecepatan prototipe berbasis LabVIEW menggunakan model fungsi plan sebagai berikut.
Dengan mencari response plane pada sistem lift, didapatkan fungsi alih dengan error terkecil pada set plane 30 rpm dengan nilai error rata-rata sebesar 10,214%. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.